Nah, ini dia. Ini dampak pergaulan. Setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatas membawa pengaruh kepada kita. Nah, ini sekarang kita lihat tentang pergaulan ini dampak-dampaknya apa sih? Nah, Nyonya White bilang di dalam Maranatha halaman 74, setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatas membawa pengaruh terhadap kita. Ya, jadi kecil-kecilnya itu akan punya pengaruh kepada kita. Oke, kita terus. Contohnya, kita lihat nih. Ini kita ambil dari contohnya seorang Musa. Musa telah belajar banyak perkara yang sekarang harus ia lupakan. Ya, pengaruh-pengaruh yang mengelilinginya di Mesir, kasih kepada ibu angkatnya, kedudukannya sendiri yang tinggi sebagai cucu raja, kehidupan yang gelojo di sekelilingnya, penarikan, tipu daya, dan sifat mistik agama palsu, kemegahan, penyembahan berhala, keagungan bangunan, dan patung-patung, semuanya ini telah meninggalkan kesan yang dalam pada pikirannya yang sedang berkembang, dan sedikit banyaknya telah membentuk kebiasaan serta tabiatnya. Jadi sedikit banyak sudah membentuk karakternya si Musa, ya. Jadi walaupun Musa kita sudah baca, Musa sedemikian mampu menjaga dirinya, ya, tetap menyayangi bangsa Israel walaupun dia sudah jadi anak raja, tapi ternyata dia masih punya sedikit banyak karakter-karakter pengaruh daripada lingkungan pergaulannya di Mesir. Ya. Waktu perubahan sekelilingnya berhubungan dengan Allah dapat menghapuskan kesan-kesan ini. Nah, jadi waktu perubahan sekelilingnya dan hubungan dengan Allah dapat menghapuskan kesan-kesan ini. Dan untuk menghapus itu membutuhkan berapa tahun? 40 tahun. Ya. Hal ini menuntut dari pihak Musa sendiri satu pergumulan yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan kesalahan dan menerima kebenaran. Tapi Allah akan menjadi penolongnya bila mana pergumulan tersebut menjadi terlalu berat bagi kekuatan manusia. Nah, jadi demikian juga kepada kita. Kalau kita susah untuk menjadi manusia baru, Tuhan akan membantu kita. Tapi seperti tadi yang kita baca, bahwa doa kita tidak akan dijawab sesuai dengan kemauannya kita. Tapi Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan nilai itu lebih baik bagi kita daripada memenuhi apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan cenderung adalah karena mementingkan diri sendiri. Oke, lanjut anak. Ya. Nah, ini dia. Menahan sedikit atau banyak dari Allah berarti menahan sesuatu yang akan mengurangi kekuatan dan kesanggupan akhlaknya. Karena jika perkara-perkara dunia ini dipelihara dalam hati, meskipun tampaknya tidak menentu dan tidak pantas, namun akan sangat berpengaruh. Jadi ini dia, manusia lama itu harus benar-benar harus dibuang. Gak bisa manusia lama itu dipertahankan. Ya, perlunya menghindari pergaulan, ini catatan. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat dari cerita contoh dari Musa, kita harus lihat ternyata perlu kita menghindari pergaulan. Ya, catatan yang pertama adalah perlu meninggalkan pergaulan. Oke, kita terus. Nah, dia. Orang-orang di dunia ini kata-kata saya tapi layak untuk kita pertimbangkan. Orang-orang di dunia secara umum fokus pada dirinya sendiri. Mereka menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mencari nafkah yang merupakan dampak dari akibat dosa di Taman Eden. Dengan demikian kata-kata dalam buku Imamat dan Perbuatan halaman 157 yang mengatakan setan menempatkan hal-hal duniawi pada tempat pertama dalam kehidupan kita, yang tadi kita baca ya, tergenapi, termasuk juga hal ini terjadi dalam diri orang-orang yang telah mengaku pemegang kebenaran sekarang. Ya, jadi kita pemegang sekarang pun ternyata terganggu juga ya dampak daripada harus mencari nafkah dengan keringat. Akhirnya kita secara perlahan juga lebih fokus mencari nafkah daripada menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Kita pun juga akhirnya jadi terbawa ke sana. Kita terus. Orang-orang dunia pada umumnya tanpa memandang agama apapun telah diajarkan dan memegang dengan teguh bahwa Tuhan itu adalah panjang sabar. Jadi orang dunia itu sudah ditanamkan oleh pendetanya ataupun ustadznya atau siapalah, orang Buddha lah siapapun, Buddha, Hindu, orang ateis pun semua percaya, ditanamkan di dalam otaknya, turun-temurun, generasi ke generasi bahwa Tuhan itu panjang sabar, maha murah, maha mengerti, maha maaf, ya. Sehingga khususnya bagi orang Kristen, apapun juga itu Kristennya, walaupun dikatakan di dalam Matius 22 ayat 30 sampai 40, ya, bahwa Tuhan harus mengasihi Tuhan Allah dengan sebulat-bulatnya, telah cukup jelas, ya,
dan mudah dipahami bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulatnya, segenap jiwa dan segenap akal budi, dan baru kemudian kepada sesama dan diri sendiri adalah hukum yang kedua. Namun kesemuanya itu pada akhirnya ditolerir atau dimaafkan, dimaklumi atau disepelekan oleh karena ada anggapan yang memandang Tuhan itu panjang sabar. Jadi seluruh dunia itu akhirnya fokus hanya mencari nafkah, memposisikan kepentingan-kepentingan yang sementara itu menjadi yang utama. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam otaknya manusia ini, mau agama apapun, bahwa Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu maha murah, maha mengerti, maha pemaaf. Jadi akhirnya gak usahlah kita terlalu pusing dengan Tuhan. Tuhan itu maha murah kok. Gampang kok, nanti kita tinggal bangunin masjid aja Tuhan udah memaklumi. Atau kita datang ke gereja pada saat tanggal 25 Desember, sudah Tuhan itu memaklumi. Yang pusing itu kita mencari nafkah ini loh. Ya, hal-hal yang sementara ini pusing. Jadi mereka itu sudah tahu dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40, tapi mereka sudah tertanam kuat di dalam benaknya bahwa Tuhan itu maha murah. Ya. Nah, kalau kita terus dulu. Kebiasaan lain yang juga terdapat di dalam orang-orang dunia yang juga tidak memandang dari jenis agama apapun adalah kebiasaan menilai atau mempertimbangkan dengan perasaan-perasaan dan pikiran manusia. Ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini menjadi bagian dari kita. Kalau kita membuka hubungan dengan dia, ya, kalau kita membiasakan diri bergaul sama mereka, otomatis tertransferlah cara berpikirnya dia yang dari nenek moyangnya bahwa Tuhan itu maha murah, maha maaf. Akhirnya kita sendiri pada saat kita banyak menghadapi kesulitan hidup, tantangan hidup, masalah-masalah sementara, akhirnya kita lebih fokus kepada masalah-masalah itu seperti mereka juga fokus kepada masalah-masalah tersebut. Sehingga perhatian kita yang harusnya menjadikan Tuhan yang utama, juga sama-sama ikut-ikutan seperti mereka memandang Tuhan itu maha murah, maha pemaaf. Nanti ajalah kita tinggal berdoa kepada Tuhan. Kita nanti hari Sabat lah ya, kita berdoa ya, kita minta maaf sama Tuhan. Kita selesaikan dulu lah masalah yang sementara ini. Ya tidak. Hampir kita pun juga nyaris-nyaris seperti itu. Itu akibat apa? Akibat pergaulan, saudara. Jadi itulah bahayanya pergaulan. Ya, pergaulan selain daripada soal yang tadi penilaian kepada Tuhan itu maha murah, juga kebiasaan-kebiasaan manusia-manusia biasa ini menggunakan atau menilai segala pertimbangan dengan rasa-rasa, dengan perasaannya dan pikiran-pikiran manusianya. Walaupun ada tulisan Nyonya ditampilkan atau Victor Huta ditampilkan atau Alkitab ditampilkan, dia kembali lagi menilainya nanti akan dengan pikiran-pikirannya dia sendiri. Ya. Dengan pikiran-pikirannya sendiri, ya atau tidak, saudara silakan jawab sendiri. Saudara, punya tetangga, saudara coba ngobrol, pasti mereka akan menilai pakai pikirannya sendiri. Coba saudara tampilkan sebuah ayat, misalkan tanpa Tuhan akan berbicara kepada umatnya di akhir zaman ini dengan dengan roh nubuat, dengan kesaksian-kesaksian Yesus. Tuhan tidak lagi berbicara dengan sebagaimana di masa lalu Tuhan berbicara dengan nabinya, di akhir zaman Tuhan akan berbicara melalui anaknya. Nah, nanti coba tanya sama tetangga saudara, nanti tetangga saudara menjawabnya dengan apa? Pikirannya sendiri. Ya. Nah, kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan ke bawah, dan kenyataan banyak kita lihat di Facebook. Walaupun orang-orang sudah pemegang tongkat gembala, gaya berpikirnya masih pakai pikiran-pikiran manusia. Itu adalah apa? Hasil dari buah-buah pergaulan yang dia tidak berubah setelah dia terima pekabaran tongkat gembala, dia masih juga membawa-bawa gaya-gaya itu. Dan kita yang sudah masuk di dalam 40 hari harus berubah total. Ya, kita coba lihat nih kata-kata saya yang paling terakhir. Permasalahan-permasalahan termasuk peperangan-peperangan yang terjadi di dunia ini cenderung timbul oleh kebiasaan-kebiasaan orang mengukur, bahkan menghakimi atau mengadili orang lain dengan ukuran-ukuran pendapat-pendapat manusia. Jadi peraturan-peraturan PBB segala macam itu semua dilanggar dengan ukuran-ukuran penilaian-penilaian sarjana-sarjana hukum. Akhirnya terjadi peperangan. Satu sama lain ingin mengungguli orang-orang lain. Itu semua adalah akibat daripada orang menggunakan pikiran-pikirannya manusia sendiri. Itu analisa saya sendiri ya. Hal ini pun berlaku di dalam kehidupan beragama dan pemimpin agama. Ya, jadi saudara
pikirkan apa yang tadi saya sampaikan. Dalam hal menggunakan perasaan dan pikiran manusia, Ellen G. White mengatakan, banyak yang tertipu menggunakan keadaan hati mereka. Ya, mungkin kita tidak usah baca banyak, sudah cukup banyak kita baca bahwa kita tidak boleh pakai pikiran manusia. Ya, jadi Nyonya White sudah banyak mengingatkan kita, jangan kita pakai pikiran kita, harus dengan demikian tertulis. Jadi akibat kita tidak membiasakan diri dengan demikian tertulis, terjadilah perselisihan-perselisihan dan terjadilah beribu-ribu jenis agama di dunia ini akibat daripada orang menggunakan pikiran-pikirannya sendiri. Mereka tidak menggunakan demikianlah yang tertulis. Boleh digeser anak? Ya. Tuh, kita baca yang dihitamkan aja. Anak. Tidak aman untuk percaya kepada perasaan atau kesan-kesan. Jika seorang yang sedang mencari keselamatan bertanya apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, ya. Nah, di sini pengajar teori pencucian modern akan menjawab, hanya percaya kepada Yesus bahwa ia akan menyelamatkanmu. Tapi pada saat Kristus ditanya pertanyaan seperti ini, ia menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan pada saat orang yang bertanya menjawab, kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan seterusnya. Jadi kita lihat jawabannya Yesus apa? Apa yang kamu baca, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kamu baca, artinya demikianlah tertulis. Jadi jika seorang mencari keselamatan bertanya apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal, adalah demikianlah tertulis. Tidak aman untuk percaya kepada perasaan atau kesan-kesan, ya, dan seterusnya. Oke. Terus tuh, firman Allah harus menjadi penuntun kita, bukan pendapat-pendapat atau ide-ide dari manusia. Ini orang-orang yang sudah di dalam pekabaran tongkat gembala pun masih banyak yang pakai pikiran-pikiran sendiri. Ya, kita tidak boleh menggunakan pikiran-pikiran sendiri. Ada aturan main yang Tuhan memberikan. Jadi kalau Nyonya White mengatakan, Victor Huta mengatakan, penginjil gembala guru harus menerangkan di bawah terang dari tongkat bagian-bagian yang satu dalam hal yang masih memerlukan penjelasan. Itu hanya bagian-bagian yang memerlukan penjelasan, yang sudah jelas nggak usah. Sampaikan aja yang demikian tertulis. Yang bagian-bagian saja yang kita harus interpretasikan. Itu sangat terbatas perintah tersebut. Oke, lanjut anak. Terus. Nah, ini yang kedua, tidak dapat kita memilah-milah pergaulan. Nah, ini catatan ini. Ini catatan ini layak juga harus kita pikirkan, saudara ya. Jadi alasan kenapa kita harus meninggalkan pergaulan, karena melalui pergaulan, orang-orang itu akan terbawa gaya berpikirnya yang tadi memaaf. Tuhan tuh maha panjang sabar, maha pemaaf. Itu nanti akan kebawa kepada kita. Dan juga kebiasaan-kebiasaan dia menggunakan pendapat sendiri, itu akan terbawa kepada diri kita. Itu makanya bahayanya pergaulan. Terus yang kedua juga, menjadi suatu pertanyaan. Ini sempat jadi obrolan di dalam keluarga saya, dengan anak-anak saya. Pertanyaannya muncul, bukankah tidak semua hasil pergaulan itu buruk? Ya, kita tahu bahwa pergaulan itu nggak semuanya buruk. Ya, bukankah banyak juga dari pergaulan kita dapat pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi? Ya, jadi nggak 100% pergaulan itu salah. Ya, nah sekarang kita coba lihat jawabannya. Kenapa kok Nyonya White memberikan larangan? Saudara sudah baca kan tentang pergaulan? Dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pergaulan. Kenapa Nyonya White sedemikian kerasnya soal pergaulan? Seakan-akan pergaulan itu semuanya buruk. Ya, mari kita lihat di sini jawaban. Tidakkah kita bergaul, tidak dapatkah kita berlaku bijaksana saja untuk memilah-milah pergaulan tersebut? Yaitu yang buruk tidak kita ikuti, dan yang baik kita sadur dan kita gunakan. Bukankah kita lebih baik begitu? Ya, karena ada banyak yang bermanfaat juga dari pergaulan. Nah, sekarang kita coba lihat dari kacamata Nyonya White. Jangan kita gunakan pendapat kita. Kalau kita pakai pendapat kita, ya kembali lagi yang seperti tadi jadi masalah di atas. Ya, kita lihat. Bila kita amati dari amaran dan petunjuk Nyonya White tanpa tidak ada pengecualian, berarti semua jenis pergaulan dengan orang-orang yang berbeda, iman sekarang tidak diperkenankan. Hal ini mengapa? Ya, jawabannya yang dapat kita berikan dari tulisan-tulisan yang disampaikan kepada kita adalah ini dia. Jawaban yang dapat kita simpulkan adalah khususnya dalam 40 hari pendidikan kita, sekarang ini Tuhan fokuskan kita untuk memikirkan 4 hukum yang pertama dari 10 hukum. Sementara sebaliknya,
Sementara sebaik-baiknya pengaruh yang positif dari pergaulan, kesemuanya adalah hanya seputar 6 hukum dari 10 hukum. Ya. Nasihat itu sedemikian ekstrim sampai-sampai Ellen G. White menyarankan kita untuk pindah ke desa, ke tempat yang terpencil. Ya, ini kita sudah, jangan anggota-anggota kita menganggap hal-hal itu suatu kejadian yang enteng. Nah, ini tulisan-tulisan tentang pindah ke desa. Ya, jadi kenapa Nyonya White sampai nyuruh kita pindah sedemikian rupa ke tempat yang sangat terpencil? Karena bahayanya pergaulan, saudara. Mau yang baik maupun yang positif, semuanya itu hanya berpikir tentang hukum yang 6. Yang kita di dalam periode yang singkat ini, kita punya tanggung jawab hanya memikirkan yang 4. Jadi sebenar bahwa di dalam pergaulan nggak semuanya buruk, ada yang positif juga. Tapi khususnya kita berada di dalam pendidikan 40 hari ini, kita tidak lihat lagi yang positif-positif itu menjadi sesuatu yang penting. Karena semuanya yang baik-baik dari pergaulan itu adalah memikirkan masalah-masalah yang sementara yang tadi kita bahas itu. Ya, itu semua adalah hal-hal yang sementara, baik pun baiknya kayak apapun itu semua hal-hal yang sementara. Sedangkan kita di dalam pendidikan 40 hari ini memang benar-benar cuma difokuskan memikirkan yang 4. Kira-kira seperti itu, saudara sudah bisa nangkep ya? Ana boleh geser ke bawah Ana. Kalau yang ini tentang tuh, katanya kalau enggak kita terjerat, itu saya hitamkan. Tidak ada 1 dari 100 tuh, sampai Nyonya White sampai ngomong begini nih. Ya, tidak ada 1 dari 100 yang akan berhasil kalau dia tetap di tengah kota. Ya, sampai detik ini kita nggak tahu jumlah kita udah berapa banyak. Ya, terus, nah, oleh karena kita, berhenti dulu Ana. Oleh karena kita gagal dalam pendidikan kita 3,5 tahun, sehingga perlu kita membatasi dan memagari diri secara sungguh-sungguh lebih tegas daripada kita yang sebelumnya, yang penuh toleran dan memandang ringan ancaman-ancaman murka Tuhan itu. Oke, ini yang ketiga dan yang keempat. Lanjut. Ada 6 sebenarnya, saudara-saudara. Ada yang mau komentar? Ini benar-benar kita gali semuanya nih. 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita memang udah bahas tentang pergaulan, tapi di sini kita coba lebih dalam lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, yang berikutnya ini juga adalah salah satu yang membuat kita susah menjawab pertanyaan kita tadi. Ya, kita membuat kita banyak toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran kita, membuat kita kurang khawatir dan kurang takut sama ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Houghton. Adalah karena apa? Karena kita adalah hasil dari sekolah manusia. Bedanya apa sih sekolah manusia dan sekolah Allah? Ini sekarang jam berapa sih? Oh, ya 10 menit lagi ya. Siswa-siswa di sekolah Allah belajar berdasarkan prinsip dan dengan hanya satu tujuan, untuk memajukan kerajaan Allah. Itu prinsipnya sekolah Allah. Ya, siswa dalam sekolah manusia belajar berdasarkan pandangan dari segi keuangan untuk khusus membantu dirinya sendiri dan bukan orang lain. Jadi kita itu dibentuk dari sekolah manusia. Ya, saya dari lahir itu langsung disekolahkan sekolah manusia. Saudara-saudara semuanya adalah sekolah-sekolah manusia. Ya, beruntung seorang Nyonya White dan seorang Victor Houghton yang hasil dari sekolah manusia pun dia cepat beranjak, ya, meninggalkan manusia lamanya. Ya, nah kita terus coba kita lihat. Ya, jadi kita terus dulu ya. Contoh dari pengalaman Musa, bagaimana ketika Tuhan menggunakan orang-orang dari pendidikan manusia. Ya, nah dia dengan membunuh orang Mesir itu, Musa telah jatuh dalam kesalahan yang sama yang sangat sering diperbuat oleh leluhurnya, yaitu melaksanakan dengan tangannya sendiri apa yang telah dijanjikan Allah akan dilakukan. Bukanlah kehendak Allah untuk melepaskan bangsa itu dengan jalan berperang, ya, sebagaimana yang disangka Musa, melainkan oleh kuasanya yang besar itu agar supaya kemuliaan itu hanya diberikan kepadanya saja. Namun demikian, sekalipun tindakannya yang kejam itu telah dikendalikan oleh Allah sehingga ia dapat melaksanakan maksud-maksudnya, Musa belum bersedia untuk tugas yang besar itu. Ia masih harus mempelajari pelajaran yang sama tentang iman, ya.
untuk tidak bersandar kepada kekuatan manusia dan kebijakan manusia, tetapi kepada kuasa Allah bagi kegenapannya. Ya, tuh. Jadi ada pelajaran yang harus dipelajari tentang dari kesunyian di atas gunung-gunung, harus dipelajari oleh Musa. Ya, oke, kita lanjut saja. Dalam sekolah penyangkalan diri serta kesukaran ia harus belajar untuk sabar dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi artinya Musa harus meninggalkan hasil dari sekolah manusianya, di mana sekolah manusianya menghasilkan dia mementingkan dirinya sendiri. Ya, dari sekolah manusianya dia bersandar kepada kekuatan manusianya. Kenapa? Karena sekolah manusia memang mendorong orang-orang menjadi unggul terhadap manusia yang lain. Saya mau tanya, saudara-saudara waktu di sekolah pasti yang dikejar apa? Ranking. Sekolah mau di kampung atau mau di sekolah di kota, mau di dalam negeri, di luar negeri, semua ngejarnya adalah prestasi. Ya, dan prestasi otomatis prestasi yang kita dapatkan adalah usaha bagaimana kita mengungguli orang yang lainnya. Ya, tapi berbeda dengan sekolah Tuhan. Kalau sekolah Tuhan tadi tidak mementingkan diri sendiri, ya. Tadi malah mementingkan diri sendiri dari segi keuangan tadi kalau sekolah manusia, ya. Jadi artinya sekolah manusia itu menjadikan diri kita ini yang utama. Oke, lanjut Ana, ke bawah Ana. Terus aja Ana. Nah, kita terus. Jadi kita terus aja, nggak usah kita baca Ana. Mungkin saudara-saudara nanti udah bisa baca sendiri ya. Terus ada lagi. Musa terasing bersama, oke, terus udah habis ya. Oke, sekarang saya mau ngajak saudara-saudara berpikir. Saudara lihat, ketika Musa mau Tuhan pakai, Tuhan ada tugas, ada satu pendidikan yang harus dijalani oleh Musa, yaitu apa? Musa harus membuang dulu hasil dari pendidikan manusianya dan membutuhkan waktu 40 tahun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga butuh 40 tahun untuk meninggalkan manusia lamanya ini? Manusia hasil dari pendidikan sekolah manusianya ini. Tidak ada waktu, saudara. Dan kita harus segera melakukan perubahan seperti Victor Hutef dan Nyonya White. Kita harus lakukan perubahan. Saudara bandingkan dengan bagaimana Tuhan ketika Tuhan mau pakai Daniel. Bagaimana Tuhan mau pakai seorang Yusuf. Ya. Bagaimana seorang Yusuf dan seorang Daniel Tuhan mau pakai? Bagaimana seorang Abraham Tuhan mau pakai? Adakah Abraham harus dikeluarkan dulu hasil dari pendidikan sekolah manusianya? Tidak. Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak sekolah di sekolah manusia. Ya. Orang-orang yang tidak sekolah di sekolah manusia. Makanya kenapa Abraham kepatuhannya luar biasa, kenapa Daniel kepatuhannya luar biasa, kenapa Yusuf juga kepatuhannya luar biasa, karena dia tidak pernah dididik untuk mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan kita mayoritas adalah hasil dari sekolah manusia. Kembali ke judulnya dulu, Ana. Geser ke judulnya, Ana. Ya. Jadi inilah juga salah satu penyumbang kenapa kok kita memandang ancaman-ancaman Nyonya White dan Victor Hutef, kita tidak terlalu khawatir. Kita tidak terlalu kita tidak terlalu takut. Kita lebih takut sama pekerjaan kita. Kita lebih takut sama hal-hal yang sementara, cara mencari nafkah. Kita lebih takut. Karena apa? Karena kita sudah dididik dari sekolah manusia untuk mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita punya uang kurang, kita lebih panik dibandingkan kalau kita kurang pengetahuan akan kebenaran Tuhan. Ada bagian-bagian kebenaran yang kita belum mengerti, kita nggak terlalu khawatir. Setelah kita nggak tahu time setting, nggak apa-apa. Tapi kita takut kalau kita punya penghasilan kurang. Kita takut benar gitu loh. Ya, kenapa? Karena kita adalah orang-orang hasil dari sekolah-sekolah manusia. Tapi kalau hasil dari sekolah Allah, coba lihat Daniel. Bagaimana Yusuf, bagaimana Abraham, betapa patuhnya kepada perintah Tuhan. Adakah dia khawatir tentang makannya, dia khawatir tentang apa yang dia pakai, apa yang dia tinggal? Adakah si Elia khawatir tentang apa yang dia makan? Tidak ada, saudara. Jadi inilah ruginya sekolah manusia, dan kita harus selesai dulu nih dengan sekolah manusia. Sebagaimana si Musa selesai dengan sekolah manusianya. Membutuhkan 40 tahun untuk menghilangkan sekolah manusianya. Ya, kita nggak punya waktu untuk selama itu, dan itu adalah tugas kita. Ini yang keempat dan kelima.
5 menit lagi, boleh saudara? Yang kelima apa ya? Aku kok jadi lupa ya. Ya. Nah, sekarang catatan pindah ke desa. Tadi kita lihat karena Nyonya White mengingatkan kita tentang bahayanya pergaulan, maka bahayanya pergaulan itu Nyonya White berikan jalan untuk supaya kita bisa terhindar dari pergaulan adalah memisahkan diri, ya, menjauhkan diri ke tempat yang benar-benar terpisah dari dunia, ya, terpencil dari dunia, sehingga kita bisa beragama dengan tenang. Karena apa? Kenapa kita harus pindah? Sesuai nasihatnya Nyawet, karena terbukti kita sudah selama 3,5 tahun pendidikan, kita berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan, terbukti kita selalu bolak-balik jatuh terus, terpengaruh, ya, kita tidak bisa mandiri gitu loh, kita bolak-balik kalah terus. Hari ini kita udah berencana untuk mau patuh, kalah lagi, setiap ada godaan kita kalah, setiap ada tantangan kita kalah lagi, ya, setiap ada pengaruh-pengaruh kita kalah lagi. Ya, seperti orang merokok itu. Orang yang meninggalkan rokok, dia harus keluar dari pergaulan orang-orang merokok. Orang yang menggunakan narkoba untuk dia berobat, meninggalkan narkobanya, dia harus benar-benar dipisahkan dari orang-orang yang pengguna-pengguna narkoba. Ya, supaya benar-benar dia bisa lepas dari narkoba tersebut. Kalau dia masih tetap di tengah-tengah orang narkoba, kecenderungannya dia berhasil kecil. Maka itu Nyonya White menyarankan kita keluar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini 5 menit cukup saudara. Ya. Kita lihat sekarang, kalau kemarin kita udah baca dari kutipan Nyonya White sangat tegas, kita suruh pindah ke desa. Sesegera mungkin katanya. Itu adalah kebenaran sekarang. Ya, katanya tidak boleh anggap enteng, tadi kita udah baca Nyonya White. Ya, sekarang kita lihat di dalam kebenaran yang berkembang. Kita tahu kalau kita sekarang berada di dalam pekabarannya Victor Utef, maka kalau ada tulisan-tulisan Nyonya White, ada petunjuk-petunjuk Nyonya White, kita harus mengikuti petunjuk yang lebih lengkap, lebih lanjut lagi dari tulisan-tulisan Victor Utef. Bagaimana petunjuk Victor Utef tentang pindah ke desa ini? Ya, kita tahu bahwa itu adalah langkah yang baik dari Nyonya White, tapi kan otomatis kita harus mikir bahwa pindah ke desa itu membutuhkan biaya. Ya, belum tentu kita punya biaya. Banyak juga yang kita sekarang aja untuk menjaga kehidupan kita aja udah sulit. Kalau kita membutuhkan biaya lagi, bukankah ini artinya ada pengeluaran-pengeluaran lagi yang harus kita keluarkan? Ya, otomatis akan membuat tambah sulit bagi kita. Bukannya kita mendapatkan solusi, kita malah menimbulkan masalah-masalah yang baru. Kita perlu hati-hati terhadap pelaksanaan perintah Nyonya White tersebut. Sekarang kita coba telusuri, ada nggak sih Victor Utef bicara tentang pindah ke desa ini? Kita coba telusuri, saya coba lakukan penelusuran kepada semua buku-buku terbitan Victor Utef, ya, khususnya tentang pindah dari kota. Nah, ini yang pertama, saya ambil dari Amaran Sekarang jilid 1. Kita nggak usah baca semuanya, saya hanya baca yang dihitamkan. Ya, nah, dia bilang di sini, maka jika saudaramu mau membayar harga yang sedemikian ini untuk kesenanganmu, maka engkau dapat melakukannya seperti yang telah dilakukannya. Dalam hal ini dia cerita tentang Lot. Jadi Lot itu pindah ke kota Sodom dan Gomora, alasannya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi dinasihati oleh Victor Utef, kalau kamu merasa bahwa kehidupannya, kalau kamu bilang apa, kita baca ini aja ya, maka jika saudara mau membayar harga yang sedemikian ini untuk kesenanganmu, maksudnya saudara mau serugi sebagaimana Lot, ya silakan aja lakukan seperti Lot. Maka nasihatnya adalah tinggallah di kota. Ya, kalau kamu mau rugi seperti Lot, ya silakan aja lakukan seperti Lot. Ya, artinya dalam hal ini secara implisit harusnya kamu tinggalkan kota. Ya, harusnya kamu jangan tinggal di kota sebagaimana si Lot. Ya, supaya kamu tidak terjerat sebagaimana dampak daripada kehidupan di kota. Jadi pergilah dari kota, jangan tinggal di kota. Ini petunjuk yang pertama. Kita lanjut yang berikutnya.
Renungan doa amaran sekarang tentang berbagai godaan mendatangkan kebanjiran godaan. Ya, jadi tinggal di kota-kota itu mengejar kepelesiran dan kesenangan umum terdapat di kota besar. Banyak orang tua memilih tinggal di kota untuk kepentingan anaknya, mengira demi untuk memberikan kepada mereka manfaat yang lebih besar. Ternyata menemui kekecewaan. Jadi kota-kota besar itu cepat sekali menjadi Sodom dan Gomora. Jadi kita coba lihat di sini apa yang dinasihatkan oleh Victor Utef. Ada nggak Victor Utef nyuruh kita pindah ke desa? Kita lihat di sini. Orang-orang yang belajar mencintai hiburan demi kepentingan, kita lihat ini yang bawah aja. Marilah kita berdoa. Yang atas itu tulisan Nyonya White, yang bawah tulisan Victor Utef. Ya, nah kita lihat di sini. Marilah berdoa sekarang bagi para orang tua maupun anak-anak, bagi sidang itu sendiri dalam keadaan surut yang terendah, memajukan keduniawian dengan cara-cara mengumpulkan uang, rumah Allah dicemarkan dan kota-kota menjadi Sodom dan Gomora. Marilah kita berdoa agar kiranya kita sebagai orang tua dan sebagai pengawal akan selalu dekat kepada majikan dan selalu berusaha mencari bantuan ilahi dalam mengantarkan anak-anak menurut petunjuk Allah. Karena keselamatan mereka yang utama sedang terancam. Coba kita lihat, tidak ada arah dari Victor Utef menyuruh kita pindah ke desa. Hanya kita disuruh berdoa melibatkan Tuhan dalam usaha pendidikan kepada anak-anak. Ya. Jadi kita lihat tidak ada arah dari Victor Utef untuk suruh kita pindah ke desa. Yang tadi kita lihat juga secara implisit suruh pindah dari kota. Maksudnya jangan tinggal di tengah kota. Ya. Tapi bukan suatu perintah untuk pindah ke desa. Oke, lanjut lagi. Amaran sekarang jilid 2. Ya. Sementara orang suci meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung, mereka dikejar dari belakang oleh orang-orang jahat yang berusaha membinasakan. Namun pedang-pedang diangkat yang untuk membunuh umat Allah patah dan jatuh tak berdaya. Ya. Meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung. Rewriting 284-285. Artinya apa? Kalau Victor Utef menuliskan ini, artinya orang-orang suci meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung. Artinya sebagian calon-calon 144.000 ada yang masih tetap tinggal di kota dan ada yang sudah tinggal di kampung. Jadi artinya dalam hal ini ada yang calon-calon 144.000 masih tetap berada di tengah-tengah kota. Dia tidak menjalankan perintah dari Nyonya White tadi. Oke, yang berikutnya penghukuman dan penuaian. Ini juga dari rewriting, ya, diambil dari rewriting juga sama, ya. Aku tanpa orang-orang suci meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung, lalu mereka berkumpul bersama-sama secara berkelompok dan tinggal di tempat-tempat yang sangat terpencil. Artinya calon-calon 144.000 tidak semuanya berasal di kampung-kampung. Ada yang tetap tinggal di kota pada saat pengumpulan 144.000. Oke, lanjut dalam buku Simbolikot. Nah, dalam buku Simbolikot ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Victor Utef di dalam kondisinya dia yang paling terakhir. Ya, ditulis dalam September 1954. Adakah perintah yang diberikan terakhir oleh Victor Utef untuk meninggalkan desa, meninggalkan kota? Ternyata tidak. Ya, kita lihat di sini. Kita sekarang sekali lagi. Bahkan dengan perhatian yang lebih besar untuk mencapai tugas. Pusat Gunung Karmel sekali lagi memberitahukan kepada orang Davidian yang setia, yang akan menyadari bahwa kabar baik ini adalah merupakan satu pertanda. Pertama sekali Pusat Gunung Karmel memulainya dengan menjual kelebihan harta miliknya. Kemudian menjual seluruhnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya yakin saudara sudah pernah baca buku Simbolikot ini. Jadi inilah perintah Victor Utef yang paling terakhir sebelum dia meninggal. Yaitu apa? Usaha habis-habisan. Dan usaha habis-habisan ini menyuruh kita untuk menjual seluruh harta kekayaan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah perintah yang paling terakhir. Dalam hal membantu pekerjaan Tuhan ini kita disuruh melihat di dalam penjelasannya Nyonya White itu disuruh melihat, tunggu perkembangan dari pekerjaannya. Kalau perkembangannya Tuhan, pekerjaannya sudah lebih berkembang, maka kita harus membantu dengan seluruh harta kekayaan kita sesuai dengan Matius 13 ayat 44. Ya, jadi itu saudara-saudara hasil penggalian saya dari perintah Nyonya White pindah ke desa. Jadi perintah kepada desa itu perjalanan pindah ke desa itu pada dasarnya adalah misinya adalah baik, tapi keputusan ada di tangan kita sendiri semuanya. Bukan berarti pindah ke desa itu tidak boleh dilakukan, tidak usah dilakukan. Keputusan ada di tangan kita. Karena kepindah ke desa itu adalah manfaatnya sangat besar, membuat kita tidak terhalang. Karena segala unsur-unsur yang merugikan di dalam menjadi manusia baru itu ada di tengah-tengah kota. Dan pergaulan-pergaulan juga ada di tengah-tengah kota.
Jadi nasihat Nyonya White itu sangat efektif membuat kita menjadi manusia yang baru. Tapi kembali keputusan ada di tangan kita sendiri. Ya, kira-kira demikian yang saya dapatkan dari hasil penggalian saya tentang pindah ke desa dari tulisan-tulisan Ellen G. White. Mungkin ini saja yang kita bisa dapatkan dari seluruh pembelajaran kita. Yang keenam itu siapa-siapa ya. Yang keenam itu saya singkat aja, siapa-siapa yang bisa melakukan menjadi manusia yang baru. Adakah orang-orang yang berdosa akan melawan roh suci itu bisa menjadi orang-orang manusia baru? Tidak bisa. Karena untuk menjadi manusia baru kita membutuhkan roh suci. Karena tanpa roh suci, sebagaimana Petrus, dia juga tidak bisa menjawab Yesus, diri Yesus tanpa tanpa bimbingan roh. Maka kalau ada orang menolak roh, maka dia tidak akan mungkin bisa dibantu untuk menjadi manusia yang baru. Jadi usaha menjadi manusia yang baru dibutuhkan bantuan roh suci. Ya, kira-kira demikian. Jadi orang-orang yang berdosakan dosa melawan roh suci adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa menjadi murid-murid dari pendidikan 40 hari. Mungkin itu saja seluruh pembelajaran 6 materi yang kita sudah pelajari. Mungkin mari kita tutup sahabat. Ori